Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Ferry Sunggono. Saya akan sharing hari ini tentang apa yang mesti ditulis di dalam abstrak penelitian ya. Jadi kalau saudara melihat yang bahwa abstrak penelitian itu adalah suatu hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau abstrak itu harus bisa memuat preview daripada penelitian itu. Jadi setelah membaca abstrak, goalnya adalah orang bisa mendapatkan gambaran kurang lebih siapa yang terlibat dalam penelitian ini, tujuan penelitian seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk membuktikan atau melakukan atau membuktikan investigasi atau hipotesis penelitian yang ada. Jadi setelah orang membaca abstrak, orang mendapatkan preview yang sangat bagus ya, sangat utuh daripada rencana penelitian saudara ya. Jadi saya izin share screen. Ini kurang lebih. Jadi apakah abstrak penelitian itu? Abstrak penelitian ya. Jadi pertama kita tahu dulu apa sih abstrak penelitian. Abstrak penelitian itu suatu preview ya. Jadi kalau istilahnya kalau orang kalau ingin menonton suatu film yang baru yang akan dirilis, orang menonton dulu kira-kira previewnya. Kurang lebih siapa pemeran utamanya, apa yang akan terjadi, hal-hal yang penting ya digambarkan dalam film tersebut. Nah, demikian juga abstrak ya. Abstrak itu memuat informasi-informasi yang paling penting yang setelah membaca abstrak yang kurang lebih sekitar 250 sampai 350 kata, em, pembaca dapat mengerti apa sih isi penelitian daripada eh, penelitian yang akan dilakukan. Jadi abstrak itu biasanya memuat intinya ada imrat ya. Ya, singkatannya ini. Yang pertama adalah introduction ya. Nah, jadi saudara praktisnya, saudara tuliskan introduction singkat saja, tuliskan satu atau dua atau alasan paling penting. Jadi memang ini sedikit berbeda dengan penulisan abstrak di dalam proposal penelitian ya. Di dalam abstrak ini saudara mesti menuliskan alasan yang paling penting atau paling mendesak. Atau kita sebutnya why this research is important. Atau why this topic is important. Jadi kata kunci adalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian sudah pernah ada. Penelitian ini sudah bukan hal yang baru. Tetapi mengapa penelitian perlu diulang lagi? Jadi saudara mesti tuliskan hal-hal yang esensial, tampilkan, bisa saudara tampilkan data atau fakta atau hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan betapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan ulang. Ya, jadi saudara, nah ini karena bisa tulisnya dua atau tiga kalimat saja. Ya, jadi singkat saja. Jadi tidak usah bertele-tele, tuliskan langsung to the point, introduction. Ya, itu adalah dalam introduction. Kemudian saudara mesti tambahkan juga namanya tujuan penelitian. Ya, nah tujuan penelitian itu mesti ditulis. Nah tujuan penelitian itu mesti tulis suatu statement yang eh, tujuan daripada penelitian ini atau hipotesis yang ingin dibuktikan daripada penelitian ini ya. Tujuan itu misalnya ingin melihat hubungan antara apa dengan apa atau melihat perbedaan apa pada kelompok apa dan kelompok apa atau tujuan dalam bentuk deskripsi melihat gambaran atau deskriptif daripada hasil penelitian Anda. Jadi tujuan mesti satu, mesti jelas. Yang kedua, harus bisa terukur. Dan yang ketiga, harus bisa dibuktikan atau dijawab lewat penelitian ini. Nah, setelah menuliskan introduction, saudara tinggal menuliskan namanya method. Method adalah part daripada untuk metodologi. Nah, metodologi itu cerita satu, desain studinya apa? Ya, desain studi untuk menjawab tujuan penelitian ini apakah? Ya, ingat ya, desain studi itu apakah ini studi deskriptif, apakah itu case report, atau case series, atau cross-sectional yang deskriptif, atau juga bisa desain studi yang bentuk analitik. Analitik ada studi observasional dan bentuk cross-sectional, atau dalam bentuk case control, atau penelitian cohort, atau penelitian eksperimental, ya, atau desain studi seperti apa, atau meta analisis, atau systematic review. Jadi ini adalah part daripada desain studi. Cara desain atau blueprint yang terbaik untuk bisa menjawab tujuan penelitian saudara, ya.
Jadi desain studi bukan karena mahasiswa salah menuliskan analitik komparatif kategorik tidak berpasang. Bukan, itu adalah suatu metode untuk menentukan untuk menentukan besar sampel atau menentukan uji statistik mana. Ya. Jadi desain studi apakah cross sectional, cohort atau case control. Yang kedua, sudah mesti menuliskan siapa eh, calon responden penelitian. Ya, itu mesti ditulis. Apakah dari segi jenis kelaminnya, apakah pria atau wanita, atau kemudian menuliskan kriteria calon responden paling cocok untuk membuktikan hasil penelitian saudara. Dan terakhir, yang ketiga, saudara mesti tuliskan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini tujuan apa? Di eksklusi. Siapa yang cocok untuk terlibat penelitian? Dimasukkan kriteria inklusi. Kemudian dari kriteria inklusi, siapa yang mesti eksklusi? Untuk mengurangi bias atau mengurangi confounding. Dan keempat, saudara mesti menuliskan, ini kalau pada saat proposal penelitian, saudara mesti menuliskan berapa besar sampelnya, berapa banyak. Ya. Dan saudara mesti tuliskan juga program untuk analisis data. Contohnya, penelitian ini akan dianalisis dengan program SPSS versi 23. Penelitiannya akan menggunakan analisis dengan program Stata atau program Excel atau program EpiInfo atau analisis software yang lain. Ya, saudara mesti tuliskan. Dan yang terakhir, jangan lupa menuliskan uji statistik apa. Ya, jadi untuk penelitian ini, untuk melihat hubungan antara exposure dan outcome, saudara akan perlu menentukan kalau penelitian deskriptif, apakah uji statistiknya kalau deskriptif yang data nilai numerik akan ditampilkan dalam bentuk N, min, median, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimum. Nah, kemudian kalau untuk uji deskriptif, untuk data kategorik ditampilkan dalam bentuk N dan persentase. Sedangkan untuk uji statistik yang kategori-kategorik akan ditampilkan akan menggunakan uji Chi-square atau Fisher exact. Atau sudah menuliskan kembali untuk melihat perbedaan min antara dua kelompok akan menggunakan uji t-test atau menu Whitney. Kalau lebih dari dua kelompok, mungkin melihat perbedaan min antara lebih dari dua kelompok, maka akan menggunakan uji ANOVA atau uji statistik yang lain. Ya, dia suruh tuliskan atau uji korelasi atau analisis multivariat. Ya, itu yang tuliskan ini namanya di final project 1 ya, atau di proposal penelitian. Ya. Ini biasa abstrak itu ada beberapa ketentuan, suruh lihat panduannya ada kurang lebih 250 kata. Ya, tapi ada juga beberapa referensi tergantung tergantung tempat institusi berbeda. Ada yang juga plus minus maksimal 350 kata ya. Setelah sudah menuliskan abstrak, suruh cek kembali pakai word count kurang lebih berapa kata yang sudah ditulis ya. Ingat ya, abstrak itu mesti memuat hal yang paling important, yang paling penting ya. Ini yang dituliskan di bagian proposal ya. Suruh checklist. Apakah alasannya sudah ada satu dua alasan yang paling mendesak, paling penting. Kemudian apakah tujuan itu sudah ada atau belum? Tujuan itu apakah tujuan sudah jelas? Apakah tujuan yang terukur, bisa diukur dan bisa dibuktikan. Ya, kemudian metodologi ada checklistnya, ada desain studinya, ada atau tidak. Calon respondennya apakah sudah ada? Misalnya respondennya adalah ibu hamil atau wanita umur 17 tahun sampai 65 tahun. Kriteria inklusi eksklusinya apakah sudah ada? Ya, ingat ya, eksklusi bukan kata negatif daripada inklusi. Kemudian besar sampel berapa banyak, program analisis statistiknya, dan uji statistik apakah sudah ada atau tidak. Ya. Nah, kalau di bagian yang sudah hasil penelitian, orang menambahkan satu nih, result and discussion. Nah, di dalam result itu mesti pertama menggambarkan deskripsi daripada respondennya, ya, karakteristik, ya. Yang paling umum biasa pertama menampilkan kalau misalnya kalau itu data kategorik itu bisa ditampilkan bentuk N dan persentase. Contoh gendernya penelitian ini ada misal dari 100 orang responden ada 30 pria atau 30%, kemudian ada 70 wanita atau 70%. Kemudian eh,
biasa namanya gender atau ada biasa ya. Kecuali penelitian itu wanita semua atau penelitian laki-laki semua. Atau yang kedua usia ya. Biasa usia tuh kalau data yang numerik itu ditampilkan dalam bentuk min, plus minus standar deviasi, usia minimal, usia maksimum ya. Atau kalau data tidak normal tampilkan dalam bentuk median ya. Itu deskripsi daripada karakteristik responden. Kemudian karakteristik deskripsi juga dalam Profesor menjabarkan deskripsi variabel independen seperti apa. Contoh ya, ini kalau penelitian hubungan antara rokok dengan CA paru, kan kanker paru. So, tampilkan berapa banyak merokok atau rokok ringan, rokok sedang, rokok berat, berapa N dan persentasenya. Kemudian yang CA paru juga sama. Sudah tampilkan bentuk variabel outcome-nya atau variabel uh, dependennya. Berapa yang CA paru, berapa orang yang misalnya dari 30 orang, ya ada misalnya ada 20 orang yang kena CA paru atau 66,6%. Yang negatif CA paru mungkin ada 10 orang atau 33,3%. Ya, ini gambaran daripada penelitian ya. Kemudian saudara juga tuliskan juga hasil dalam bentuk deskripsi apa hasil uji statistik ya. Setelah saudara melakukan uji statistik, hasilnya seperti apa dan apa saudara bandingkan juga discussion dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian saudara. Apakah saudara penelitian itu konsisten, berbanding lurus atau berbanding terbalik atau kontroversial, hasilnya sama dengan penelitian orang lain atau hasilnya berbeda jauh dengan penelitian orang lain. Nah, terakhir, saudara mesti tuliskan di conclusion. Conclusion itu ada konklusi hasil dari penelitian itu. Checklist. Jadi konklusi itu harus bisa menjawab tujuan penelitian. Ya, jadi apa yang saudara tuliskan di tujuan, itulah yang ditulis di konklusi. Jadi, dan satu lagi orang tuliskan juga apa? Saran penelitian ya. Saran penelitian itu bisa dituliskan saran yang sesuatu yang lahir daripada hasil penelitian itu sendiri ya. Jadi bukan saran yang tiba-tiba muncul ya. Demikianlah cara untuk menuliskan dalam abstrak. Ya, saudara ingat sebagai konklusinya tuliskan IMBRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Terima kasih. Demikianlah apa yang bisa sampaikan buat hari ini, apa yang mesti saudara hal-hal penting mesti tulis dalam abstrak. Saya Valin Sunggono mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel Valin Sunggono. Terima kasih.